Nah, ketika dia jinak, birahinya melebihi puncak emosi ya, karena murai batu yang gacor itu harus birahi stabil, 50% birahi dan 50% emosi. Tetapi kalau birahinya lebih tinggi dari emosi, untuk murai batu jinak akan terjadilah dia jinak tangan, susah pekter, serta tidak gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya akan memilih salah satu requestan para subscriber saya yang menurut saya ini sangat penting sekali dan sangat bagus sekali untuk kita pelajari bersama ya teman-teman. Dan di sini langsung saja saya sebutkan salah satu subscriber saya teman-teman, yang bernama Umar Rizky ya teman-teman. Umar Rizky saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman. Requestannya seperti itu ya, biar teman-teman nanti akan menilai sendiri apakah edukasi yang saya berikan itu masuk akal atau tidak ya. Kalau menurut teman-teman masuk akal, silakan dipakai. Tapi kalau tidak masuk akal, silakan teman-teman abaikan saja. Saya sebutkan requestannya di sini seperti ini teman-teman. Bang, burung murai saya jinak, bagusnya di kerodong apa di ablak? Pada dasarnya dia memiliki murai batu jinak ya, apakah di kerodong atau di ablak. Menurut saya ini sangatlah penting ya teman, karena belum ada di channel YouTube saya ya. Makanya kita akan bahas bersama teman-teman. Sebelum saya memulainya, izinkan saya teman-teman untuk mempromosikan tombol super tank ya teman-teman, atau tombol bonus ya di channel YouTube saya. Di atas kolom komentar ya, adanya sebelah kanan itu ada tombol super tank, yang menurut saya itu fitur tambahan dari YouTube ya teman-teman. Kalau teman-teman bersedia, silakan saja klik, serta di situ ada nominalnya ya teman-teman, karena berapapun nominalnya sangatlah berguna serta berarti untuk keluarga kecil saya. Dan langsung saja kita bahas bersama ya teman-teman. Nah, untuk saudara Umar Rizky, silakan disimak sampai dengan akhir. Murai batu itu kan selalu saya bilang ya teman, itu memiliki dua karakter jinak dan karakter giras. Yang pertama karakter jinak ya teman. Murai karakter jinak itu gampang sekali birahi ya, karena pada saat dia kecil dia itu lebih cenderung berinteraksi dengan manusia ya teman, dilolohin dengan manusia sampai dia jinak ya. Nah, ketika dia jinak, birahinya melebihi puncak emosi ya, karena murai batu yang gacor itu harus birahi stabil, 50% birahi dan 50% emosi. Tetapi kalau birahinya lebih tinggi dari emosi, untuk murai batu jinak akan terjadilah dia jinak tangan, susah pekter, serta tidak gacor. Seperti itu teman. Makanya perawatan murai batu jinak dan murai batu giras sangatlah berbeda menurut saya. Serta yang saya pelajari juga sangat berbeda. Burung murai batu jinak biasanya hanya memakan jangkrik dengan porsi sedikit. Kita mainkan penjemuran sauna. Ya, berbeda dengan murai batu giras, biasanya itu dia memakan jangkrik banyak dengan penjemuran di ablak, teman-teman. Karena murai batu giras itu sulit sekali mendapatkan birahi. Penjemuran di ablak untuk meningkatkan birahi. Jangkrik banyak untuk meningkatkan birahi. Serta power dan tenaga, teman-teman. Makanya menurut saya, kalau teman-teman memiliki murai batu jinak, alangkah baiknya teman-teman hariannya silakan main full kerodong ya. Karena
hindarilah dia interaksi langsung dengan manusia. Karena PR-nya kita di sini, teman-teman, kita hanya menstabilkan titik birahi dan menaikkan emosi. Ya, caranya itu dengan melakukan penjemuran sauna dan menstabilkan birahi. Untuk murai batu jinak itu dia hanya bermain mandi sore atau mandi malam dan mainkan pengubaran, dan jangkrik jangan berikan terlalu banyak. Paling banyak jangkrik 7, teman-teman. Kalau yang saya pelajari dan yang saya alami ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya siasat lain atau memberikan jangkrik banyak, ya silakan ya, teman-teman. Karena persepsi orang itu beda-beda. Jadi pada intinya, ketika teman-teman memiliki murai batu jinak, alangkah baiknya kita lakukan pengkerodongan setiap hari, teman-teman. Kita buka hanya pada saat pengumbaran dan pemandian saja. Jadi dia itu benar-benar fokus istirahat ya, teman-teman. Dan pada saat kita buka kerodong, dia itu fokus untuk tempur serta pengumbaran dan pemandian. Itu. Jadi ketika dia melihat manusia, dia itu tidak akan turun, teman-teman. Dan berbahaya lagi kalau murai batu yang sudah sangat jinak sekali ya, ketika digantang ada juri di bawah, takutnya dia turun, teman-teman. Itu kebiasaan buruk. Nah, makanya alangkah baiknya kalau teman-teman memiliki murai batu jinak, silakan mainkan full kerodong ya. Karena kita hanya menstabilkan birahi dan naikkan emosi. Kita lakukan pengkerodongan itu juga dapat meningkatkan emosi. Apalagi kita dengan melakukan penjemuran sauna. Nah, penjemuran sauna di sini, teman-teman, saya selalu menjelaskan kepada teman-teman, kalau murai batu teman-teman sudah birahi, berarti kan perawatannya kita balik. Kita stabilkan birahi dan naikkan emosi dengan cara penjemuran sauna. Tetapi kalau murai batu teman-teman belum mendapatkan birahi, ya, teman-teman jangan melakukan penjemuran sauna. Lakukan penjemuran di ablak. Karena penjemuran di ablak dengan tensi yang waktu cukup lama itu dapat meningkatkan birahi. Ya, teman-teman. Semua saya udah jabarkan di konten-konten saya sebelumnya, juga sudah saya jabarkan ya. Intinya penyakit murai batu itu birahi dan emosi. PR kita hanyalah melihat kondisi murai batu kita, apakah dia cenderung lebih birahi ataukah lebih cenderung emosi. Ya. Tapi biasanya, teman-teman, cara yang gampang untuk melihat murai batu birahi itu atau over emosi itu ketika digantangan. Tetapi kalau misalkan di rumah, itu dapat kita tandai dengan gerak-gerik murai batu pada saat di rumah. Dia hanya ngukluk ya. Hanya ngukluk, tidak bongkar materi, itu fix birahi dan tidak ada tenaga. Tetapi kalau murai batu teman-teman di rumah, di kerodong, udah bongkar materi, itu birahinya ada, emosinya ada. Jadi balance ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mainkan stabil atau penstabilan dengan mandi, nanti pada saat ketemu lawan, itu emosinya akan melebihi birahi, teman-teman. Ya, nanti akan berakibatkan burung tersebut nampar ketika digantangan. Seperti itu, teman-teman. Dan intinya, kalau teman-teman memiliki murai batu jinak, silakan dilakukan pengkerodongan setiap hari. Pengumbaran wajib, teman-teman. Kita umbar minimal seminggu 3 kali ya. Kalau untuk murai batu jinak, silakan digebah, tidak jadi masalah, teman-teman. Tapi dengan catatan, kita berikan dulu jangkrik. Dan kalau untuk ingin dijemur pagi, biasanya saya untuk murai batu saya semua, karpet saya bersihkan, teman-teman. Lalu saya kasih estafoding, jangkrik. Setelah itu baru kita lakukan penjemuran sauna. Dan teman-teman kalau ingin mendengarkan murai batu teman-teman bongkar materi, setelah dijemur sauna, teman-teman silakan coba berikan kerutu sedikit. Nah, itu dia akan pasti bongkar materi. Vektornya akan keluar, si murai batu jinak tersebut.
Saya rasa cukup ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Itu dia yang saya pelajari dan yang saya alami sendiri teman-teman untuk mengurai batu jinak. Sekian dari saya, dan apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya teman-teman. Karena saya masih pemula di YouTube, tetapi untuk edukasi perawatan yang saya berikan insya Allah real ya, berdasarkan pengalaman dan yang saya pelajari dari para senior mengurai batu di lapangan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.